dengarinya. Rasa harap kalian semua sudah siap dan semangat untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan Lause yakin adik-adik semua yang ada di rumah pasti sehat-sehat. Karena kita tahu Tuhan Yesus selalu memelihara kita anak-anaknya. Ya bayangkan saja burung pipit yang di luar sana yang badannya kecil sekali, tapi Tuhan tetap pelihara. Tuhan tetap memberi dia makan walaupun mereka tidak bisa masak, seperti kita yang biasa dimasakin mama dan lain sebagainya. Jadi ayo kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan, kita menyanyikan lagu Burung Pipit Tidak Menanam. Adik-adik sambil gerakannya ya. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berikan kami hati yang mau mendengar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan lagi. Kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Hati
selamat hari Minggu. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan bersama Losovero. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita nyanyi sama-sama lagu sebelum berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau terus menyertai kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bantu kami Tuhan untuk boleh konsentrasi dalam mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan yang akan kita renungkan sama-sama hari ini terdapat dalam kitab Kejadian. Kitabmu buka kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Tetapi Losovero tidak akan baca ya dalam kesempatan hari ini ya. Kita hanya akan baca beberapa ayat gitu ya. Tapi tugas kamu di rumah membaca secara keseluruhan pasal 1 dan pasal 2 ya. Nah, sebelum kita belajar tentang isi firman Tuhan hari ini, Losovero akan memberikan satu fakta penting, satu kebenaran yang penting. Kebenaran apa itu? Kebenaran bahwa firman Tuhan adalah Alkitab, atau Alkitab itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ini ditulis sudah ribuan tahun yang lalu, begitu ya. Ditulis oleh orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah, saat mereka menulis, mereka diberikan satu kuasa atau diberikan satu penglihatan yang asalnya daripada Roh Kudus, sehingga apapun yang mereka tulis itu sudah pasti benar. Karena walaupun orang-orang pilihan yang menulis, tetapi sebenarnya Allah yang sedang berbicara kepada mereka untuk mereka bisa tuliskan. Nah, karena Alkitab adalah firman Tuhan yang ditulis oleh orang-orang pilihan yang diberi kuasa oleh Tuhan melalui Roh Kudus, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Alkitab adalah kebenaran. Nah, hari ini seperti yang sudah Losovero bilang bahwa kita belajar dari kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Nah, dalam hal ini kita belajar tentang apa yang dikatakan Alkitab tentang ciptaan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah ciptakan dari semua yang ada di bumi ini, gitu ya. Sekarang kita buka sama-sama Alkitabnya dari Kejadian pasal 1. Losovero baca, kalian juga baca ya. Kita baca yang ayat 1-nya dulu, kita baca sama-sama ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Wah ya, jadi dari firman Tuhan hari ini ya kita belajar bahwa satu-satunya pencipta itu hanya Allah, gitu ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wah, langit dan bumi kan sangat besar. Belum lagi ada gunung, ada tumbuhan, ada hewan, kemudian ada manusia di dalamnya, gitu ya. Bagaimana ya Tuhan menciptakan semuanya itu? Untuk tahu itu, kita mau belajar lagi dari firman Tuhan hari ini. Coba kamu buka Kejadian pasal 1, ayatnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6, ke-9, 11, 14, 20, dan 24. Ya, nanti Losovero akan bacakan ayatnya, kamu dengar dan juga kamu bisa ikuti dari rumah ya. Kejadian pasal 1, ayat 3 ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya, ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat sehingga mereka melihat yang kering, dan jadilah demikian. Ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji-biji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian.
Ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Ayatnya yang ke-20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Ayatnya yang ke-24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang, melata dan segala jenis binatang air. Nah, dari bacaan yang Losovero baru bacakan tadi, kata apa yang berulang-ulang Losovero bacakan? Siapa yang bisa tebak? Kalau kamu jawab berfirmanlah Allah, maka jawabanmu benar. Nah, dari bacaan tadi kita tahu bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan cara berfirman. Ya, Alkitab ingin memberitahukan kepada kita bahwa dengan kuasanya Allah melalui firman-Nya, ya, maka segala sesuatu diciptakan Tuhan. Allah berfirman, dari kegelapan keluarlah terang, begitu ya. Ada kemudian gunung, lembah, sungai, tumbuh-tumbuhan dan segala sesuatu yang ada di bumi Allah ciptakan dengan berfirman. Wah, betapa berkuasanya Tuhan, ya. Betapa besarnya Tuhan kita. Ketika Allah berfirman, langsung semuanya jadi. Wah, Losovero jadi terkagum-kagum dengan Allah, dengan kuasanya Allah, gitu ya. Kalian juga di rumah pasti kagum ya dengan kuasa Allah. Selain Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dengan berfirman, ya, dengan kekuasaannya, dengan kemahakuasaannya, ya, kita juga belajar bahwa Allah itu sangat mengasihi umatnya. Kenapa bisa begitu, Lose? Pada saat itu, ya, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, ya, seperti yang tertulis dalam Alkitab. Allah menciptakan tumbuhan, hewan, kemudian Allah memisahkan penerang untuk siang dan malam, gitu ya. Lautan, Allah menciptakan gunung-gunung. Semuanya Allah ciptakan dengan sangat baik, ya. Sangat baik sehingga setiap ciptaan dapat menikmati apa yang Allah ciptakan. Misalnya nih, ya, ikan-ikan di laut bisa hidup, gitu ya, dengan baik di dalam laut, gitu ya. Kemudian hewan-hewan di hutan, begitu ya, bisa menikmati hutan yang indah, di mana di sana tersedia rumput untuk makanan sapi, gitu ya, rumput untuk makanan para domba, segala sesuatunya baik Allah ciptakan. Jadi kita belajar bahwa yang pertama, Allah sangat maha kuasa, yang kedua, Allah sangat mengasihi ciptaannya. Setelah Allah melihat segala sesuatunya baik, segala yang Dia ciptakan baik, kemudian kembali Allah berfirman. Coba kamu lihat dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26, gitu ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu, kembali Allah berfirman, ya, menciptakan manusia, menjadikan manusia. Allah berfirman, ya, menjadikan manusia dengan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada yang spesial, ya. Kalau tadi di penciptaan sebelumnya Allah berfirman maka jadi, Allah berfirman maka jadi. Sekarang saat Allah berfirman menjadikan manusia, Dia menjadikan manusia itu seturut gambar dan rupa kita, atau gambar dan rupa Allah. Nah, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah, ada yang tahu siapa? Adam, benar ya. Manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan adalah Adam, gitu. Nah, diciptakannya manusia pertama dari debu tanah dengan menghembuskan nafas kehidupan, gitu ya. Kemudian Allah melanjutkan penciptaannya, gitu ya, dengan
menciptakan manusia kedua. Manusia kedua ini siapa? Ada yang tahu? Hawa. Manusia kedua adalah Hawa. Hawa diciptakan Tuhan pada saat Adam sedang tertidur. Allah mengambil salah satu tulang rusuk dari Adam, kemudian diciptakannya Hawa. Itu ya. Nah, jadi pada saat penciptaan Allah menciptakan manusia pertama ada Adam, manusia kedua Hawa. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya, manusia spesial ya, bisa berkomunikasi dengan Allah, gitu ya, bisa mengenal Allah, bisa mengasihi Allah, gitu. Pada saat Allah menciptakan Adam dan Hawa, kemudian menempatkan Adam dan Hawa gitu ya dengan ciptaan lainnya, Adam dan Hawa melihat kebijaksanaan dan keindahan dari ciptaan Allah. Contohnya tumbuhan ada bunga-bunga warna-warni gitu ya. Kemudian ada biji-bijian yang bisa mungkin dimakan begitu ya. Kemudian ada hewan yang bisa makan dari tumbuhan-tumbuhan lain. Selain itu, Adam dan Hawa juga melihat kebijaksanaan Tuhan. Contohnya ya, manusia kan memiliki mata dan tangan. Dengan mata kita bisa melihat dan dengan tangan kita bisa mengambil segala sesuatu. Gitu ya. Bisa mengambil misalnya nih ya, dengan mata kita bisa melihat di mana letak misalnya pensil dan kita bisa mengambil pensil itu dengan tangan kita, gitu ya. Betapa bijaksananya Tuhan meletakkan mata sesuai dengan fungsinya, kemudian menciptakan tangan kita sesuai juga dengan fungsinya. Nah, begitu juga kita saat ini ya, lewat apa yang Allah ciptakan, lewat apa yang Allah sediakan, kita bisa melihat kebesaran Tuhan, melihat kemahakuasaan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan keindahan Tuhan. Contohnya apa? Contohnya kebesaran Tuhan. Saat kamu lihat gunung-gunung gitu ya, wah, Allah yang menciptakan, betapa besarnya Tuhan, betapa maha kuasanya Tuhan. Saat kamu mungkin melihat di sekelilingmu ada bunga yang indah, pohon yang indah, kita juga melihat bagaimana Allah itu sangat baik dan betapa indahnya ciptaan dari Tuhan gitu ya. Kemudian kita juga belajar untuk melihat bagaimana mengagumkannya Allah lewat kebijaksanaannya Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Seperti tadi Losovero kasih contoh, Allah menciptakan atau menjadikan manusia dengan mata, tangan, kaki, dan hal-hal lainnya sesuai fungsinya. Dari situ kita bisa melihat kebijaksanaan Allah. Coba sekarang kamu buka salah satu bagian Alkitab yang terdapat dalam kitab Mazmur 19 ayat 2. Silakan kamu baca, Losovero juga bacakan untuk kalian ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Nah, dari sini kita belajar bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan, segala sesuatu yang Allah sudah anugerahkan, kita bisa melihat kemahakuasaan Allah di dalam. Nah, sudah sepatutnya ya kita semua sebagai ciptaan Allah memuji Allah ya, karena segala sesuatu yang Allah ciptakan itu menceritakan kemuliaan Allah. Semoga lewat firman Tuhan hari ini kita belajar untuk melihat kemuliaan Tuhan lewat segala ciptaan yang Tuhan sudah anugerahkan begitu ya. Melihat kebesaran, kasih, kemuliaan Tuhan lewat hal-hal yang ada di sekitar kita yang sudah Tuhan ciptakan. Nah, sebelum menutup firman Tuhan hari ini, kita sama-sama lipat tangan, kemudian tutup mata. Kita berdoa ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang kemahakuasaan-Mu, kebesaran-Mu, kasih-Mu, keindahan-Mu, kebijaksanaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam Engkau menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini.
Bantu kami untuk bisa bersyukur, bantu kami Tuhan untuk terus memuji dan memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami, Tuhan yang boleh pulihkan dari COVID yang sedang melanda bangsa kami. Berdoa juga untuk teman-teman kami, orang tua kami, keluarga kami. Tuhan juga yang memberkati mereka, berikan kesehatan, berikan selalu semangat dalam menjalani setiap aktivitasnya. Berdoa juga untuk kami Tuhan, biar Tuhan yang terus berkati kami dalam setiap aktivitas kami. Kami mau serahkan hari-hari ke depan kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, aktivitas kita hari ini adalah menghafal firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-18. Silakan kamu hafalkan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.